Dan begitupun Al-A'raj Abdurrahman ibnu Hurmuz, dan dia pun seorang rawi yang sikoh dari Abi Hurairah, dan Abu Hurairah adalah Al-Yamani Al-Madani. Maka sanad dari Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah musalsal biman bil madaniyin. Berarti ada dua musalsal pada sanad ini. Musalsal bisyamiyin wa musalsal kesana Pak. Wa musalsal yang kedua bi al madaniyin. Maka dua musalsal. Kemudian kita masuk kepada matan, di mana di matan disebutkan qala Allahu, dan ini dia poin pendalilan di dalam permasalahan ilmi tauhid. Maka maksudnya di sini dengan jelas qala Allahu, bahwa Allah berbicara dengan ucapannya, mukhatiban ibadahu, dalam keadaan berbicara dengan hambanya. Maka itulah dari sifat Allah berbicara yang diinginkan di dalam hadis ini. Dan begitupun dari lafaz ana inda dhanni abdi bi, bahwa aku tergantung kepada praduga dan prasangka hambaku kepadaku. Maknanya indon nabi al-afu falahu dalik, wa indonna al-uqubah fakadalik. Maka kembali kepada prasangka hamba. Jika hamba berhusnudzon kepada Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya, maka Allah pun akan mengampuni dosa dan merahmatinya. Dan jika dia bersuudzon kepada Allah bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosanya dan Allah tidak akan pernah mengabulkan dari doa-doanya, maka Allah pun berbuat demikian. Maka inilah dari hadis yang bisa kita berikan. Maka indak ya Abdurrahman, kum. Balik ke bab kitab. Man Syekhul Bukhari. Man Syekhul Bukhari idan ta'al darb ma tantabih fi dars la taltafit yamin wala yasar anta syabi'ta ma'al kitab nusa'ah nahnu naftahul kitab. Man Syekhul Bukhari idan khalas ta'al indak ya Wais. Man Syekhul Bukhari idan ta'ala indak ya kaleng-kaleng ucok. Man Syekhul Bukhari Abdul Yaman. Wa man Syekhuh Syuaib ibnu man ibnu man Syuaib ibnu Abi Hamzah. Wa Syekhuhu man Abi Zinad an Anil A'raj an Abi Hurairah. Hafal hadis. Ana inda abdi bi, aku tergantung kepada prasangka dan praduga dari hambaku. Maka di sini yang menjadi pendalilan bagi kita ucapan qala Allahu, maknanya Allah berfirman. Dan adapun lafaz ana inda dhanni abdi bi, maka mulai dari sekarang kita berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan membaikkan kehidupan kita di dunia dan juga akan membaikkan kehidupan kita di hari akhirah. Maka oleh sebab itu husnudzon di sini membuat faidah bagi kita dari hadis ini penuh tawakal kepada Allah, bahwa kita bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya tawakul. Karena orang-orang yang bertawakal husnudzon kepada Allah, orang-orang yang mana dia itu tidak bekerja dan melaksanakan dakwah dan tidak bekerja, maka dia berharap kepada Allah, Allah akan memberikan rizki kepada kita semua. Maka tawakal ini
menyebabkan kita jaya di dunia dengan catatan husnudzon kepada Allah. Karena dalil-dalil tawakal telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa tawakal penyebab Allah memberikan kecukupan kepada kita dari berbagai segi. Dari kesehatan, dari rizki, dari kesembuhan, semua solve problem. Karena Allah berfirman, "Waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah dia yang akan memenuhinya. Dan begitupun tawakal min asbab rizq wa rif'ah wa tamkin. Maka bertawakal kepada Allah dan husnudzon di sini tentunya kepada Allah sudah. Saya sudah melaksanakan sebab, maka dikembalikan kepada Allah. Maka ini makna tawakul yang hakiki, yang benar adalah iltija'al qalb ilallah ba'da fi'lis sabab. Mengembalikan hati ini kepada Allah setelah melaksanakan sebab. Seperti kita melaksanakan sebab rizki, kemudian kita menunggu sebab rizki setelah kita melaksanakan sebab. Itulah yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dari Umar ibn Khattab, yang sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'us Sahih, yang lafadznya, "Man tawakkal 'ala Allah haqqa tawakkulih laruziqtum kama yurzaqut tayr tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Maknanya, barang siapa seorang manusia yang bertawakal dengan benar-benar tawakul. Apa benar-benar tawakul? Dia melaksanakan sebab, kemudian mengembalikan kembali kepada Allah. Contohnya dia misalnya membuka perdagangan, menyewa kios, dan membeli modal, barang dagangan atau jasa. Kemudian dia menyewa kios butuh uang, dan memberi barang dagangan butuh modal. Lalu apakah akan kembali dari laba atau hanya sekedar dia berjualan, buang-buang waktu dan bangkrut? Maka selama dia sudah berusaha dengan membuka kios dan melaksanakan jasa, maka Allah, dia kembalikan hati kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku rizki, aku telah membuka sebab. Itu tawakul yang benar. Dan ini dimisalkan oleh Nabi, barang siapa yang bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakul, akan diberikan rizki seperti burung. Lihat, Allah misalkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan dengan burung yang melaksanakan sebab apa? Tagdu khimason, yang mana burung itu pergi dari sarangnya di pagi hari. Mencari apa? Mencari nafkah. Maka dia terbang keliling dari pohon ke pohon, dari sawah ke sawah, mendapatkan bulir-bulir padi, mendapatkan serangga, mendapatkan cicak di dinding, dan seterusnya. Maka itu semuanya dinamakan fi'lus sabab. Maka dia keluar, tagdu khimason wa taruhu bitonan. Makna taruhu, pulang ke kandang di sore hari, bitonan, temboloknya penuh. Maka dari mana bisa dijamin makanannya? Burung ini padahal tidak mempunyai ijazah sekolah, makan bangku sekolahan aja tidak. Ada sekolah SD dan SMP untuk burung? Gak ada. SMA 1 Bandung untuk burung? Ada. Alhasil, burung-burung ini tidak mempunyai ijazah, tapi bisa makan. Karena memang dia bertawakal kepada Allah, maka min babil aula seorang mukmin, seorang yang sholat kepada Allah, beribadah kepada Allah tanpa melaksanakan kesyirikan, semuanya melaksanakan tauhid dan berdoa, maka dia membuka lahan pekerjaan, membuka toko dan sebagainya, tawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal Allah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna. Maka pelajaran kita intinya adalah ucapan qala Allah, sifat bicara untuk Allah, dan ini berhubungan dengan sifat tauhid, dan juga adab kita kepada Allah, di mana kita berhusnudzon kepada Allah. Karena Allah mengatakan,
Aku tergantung dari anggapan hambaku kepadaku. Jika hambaku berhusnudzon, aku akan membuat baik. Jika hambaku bersuudzon, maka Allah akan membuat perkara-perkara yang tidak baik. Wa naktafi ila huna wa barakallahu fikum.